Pernah nggak kamu bertanya, kenapa ya saat ada pejabat atau pimpinan masuk ke ruangan, kita semua otomatis langsung berdiri? Siapa sih yang pertama kali mengajarkan kebiasaan ini dan kenapa sampai hari ini kita masih melakukannya tanpa banyak bertanya? Jawaban untuk pertanyaan ini ternyata sangat dalam, membawa kita mundur lebih dari 5.000 tahun ke masa peradaban kuno. Saat tubuh manusia pertama kali dijadikan sebagai simbol kekuasaan. Awal segalanya bisa kita lacak kembali ke peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno, sekitar kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Di Mesopotamia, yang waktu itu dihuni oleh bangsa Sumeria dan Akkadia, seorang raja bukan sekadar pemimpin, dia dianggap sebagai wakil para dewa di bumi. Di sini, sikap tubuh adalah bahasa politik yang sangat penting. Rakyat diwajibkan berdiri setiap kali raja lewat. Banyak yang bahkan harus bersujud. Duduk di hadapan raja tanpa izin dianggap sebagai penghinaan berat yang bisa berakibat fatal. Bahkan dalam relief-relief batu dan hukum tertulis yang ditemukan, posisi tubuh sangat jelas mencerminkan loyalitas. Aturannya sederhana. Siapa yang berdiri, dia tunduk. Siapa yang duduk, dia berkuasa. Inilah bentuk paling awal dari apa yang kita sebut sebagai bahasa tubuh kekuasaan dalam sejarah peradaban manusia. Sementara itu di Mesir kuno, konsep ini dibawa ke level yang lebih ekstrim lagi. Seorang Firaun bukan cuma wakil dewa. Dia adalah dewa itu sendiri yang hidup di tengah manusia. Akibatnya, semua orang tanpa terkecuali harus berdiri saat Firaun hadir. Bukan cuma berdiri, mereka harus menunduk atau bahkan bersujud penuh. Tidak ada yang namanya konsep kesetaraan tubuh di hadapan Firaun. Dari sinilah lahir sebuah prinsip kuno yang sangat berpengaruh hingga ribuan tahun setelahnya. Semakin tinggi jabatan atau status seseorang, semakin sedikit ia harus bergerak. Yang berkuasa duduk dengan tenang dan diam. Sementara yang dikuasai harus aktif menyesuaikan tubuhnya. Entah itu dengan berdiri, membungkuk, atau menyingkir. Aturan ini begitu kuat tertanam dalam struktur sosial mereka. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini mulai menyebar dan dilembagakan oleh peradaban-peradaban besar lainnya. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Kekaisaran Romawi. Orang Romawi dikenal sangat terstruktur dan mereka mengubah kebiasaan ini menjadi aturan formal negara. Misalnya, para senator diwajibkan untuk berdiri setiap kali kaisar memasuki ruang senat. Di ruang pengadilan, semua orang tanpa terkecuali harus berdiri saat hakim masuk untuk memulai persidangan. Inilah yang menjadi cikal bakal protokol resmi yang kita kenal di zaman modern. Maknanya mulai bergeser, bukan lagi soal menyembah dewa atau wakil dewa, tetapi soal menghormati otoritas negara dan supremasi hukum yang berlaku. Menariknya, di belahan dunia lain seperti Asia Timur, budaya serupa juga berkembang secara independen, bukan karena meniru peradaban barat. Mari sejenak kita lihat di Cina, Korea, dan Jepang, ajaran Konfusianisme memainkan peran besar. Dalam ajaran ini, tubuh dianggap sebagai cermin dari tatanan sosial yang harmonis. Berdiri adalah tanda hormat. Duduk lebih rendah dari orang lain menunjukkan bahwa posisimu juga lebih rendah. Posisi tubuh, jarak antar individu, bahkan tinggi rendahnya posisi duduk diatur dengan sangat ketat. Ini bukan sekadar urusan sopan santun biasa, melainkan sebuah cara fundamental untuk menjaga harmoni sosial dan struktur masyarakat yang sudah mapan. Setiap gerakan tubuh memiliki makna hierarkis yang jelas. Lalu, bagaimana dengan di Nusantara? Di kerajaan-kerajaan besar seperti Jawa, Bali, Sriwijaya, hingga Majapahit. Konsep ini juga ada, tetapi bercampur dengan kosmologi lokal yang unik. Raja tidak hanya dianggap pemimpin, tetapi juga sebagai pusat alam semesta.
paku buminya dunia. Akibatnya, etiket tubuh menjadi sangat kompleks. Rakyat tidak hanya berdiri, tetapi seringkali harus jongkok atau duduk bersila dengan posisi yang lebih rendah dari raja. Bahkan arah duduk pun diatur. Tidak ada yang boleh sembarangan memunggungi raja, karena itu dianggap mengganggu keseimbangan kosmik. Di sini, etiket bukan hanya soal hierarki sosial, melainkan juga bagian dari ritual untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kekuasaan ilahi yang diwakili oleh raja. Lalu, bagaimana budaya kuno ini bisa bertahan sampai ke zaman modern? Jawabannya adalah budaya ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti baju dan beradaptasi dengan zaman. Kebiasaan berdiri untuk penguasa ini masuk ke era modern melalui 3 jalur utama: militer, birokrasi kolonial, dan protokol negara. Dalam institusi-institusi inilah maknanya mulai mengalami transformasi besar. Jika dulu maknanya adalah aku tunduk sepenuhnya padamu sebagai individu, kini maknanya lebih condong ke arah aku menghormati jabatan dan institusi yang kamu wakili. Oleh karena itulah, kita masih melihat praktek ini di mana-mana. Kita berdiri saat hakim memasuki ruang sidang. Kita berdiri saat seorang jenderal atau pimpinan militer masuk. Kita berdiri saat lagu kebangsaan diputar dalam upacara negara. Ini bukan lagi soal menyembah individu tertentu, melainkan sebuah gestur simbolis untuk menghormati sistem, hukum, dan struktur yang menopang masyarakat kita. Namun, di era modern ini, muncul sebuah pertanyaan kritis yang penting untuk kita renungkan. Apakah kebiasaan berdiri ini benar-benar murni tanda hormat? Atau jangan-jangan ini adalah sisa-sisa budaya feodal yang belum sepenuhnya kita sadari dan masih kita lestarikan tanpa berpikir? Di beberapa negara maju atau perusahaan-perusahaan teknologi yang lebih egaliter, budaya berdiri saat pimpinan datang mulai banyak dikurangi, bahkan dihilangkan. Gestur tersebut diganti dengan interaksi yang lebih santai dan simbol kesetaraan, seperti jabatan tangan atau sapaan biasa. Namun di banyak tempat lain, terutama di lingkungan pemerintahan, militer, dan negara-negara dengan tradisi hierarki yang kuat, ritual ini tetap dipertahankan. Mungkin karena sebagai manusia, kita pada dasarnya masih membutuhkan simbol-simbol untuk menciptakan keteraturan dan memahami struktur sosial di sekitar kita. Jadi, lain kali saat kamu refleks berdiri, ketika atasan, dosen, atau seorang pejabat penting lewat di depanmu, ingatlah ini. Tanpa kamu sadar, kamu sedang mengulang sebuah ritual yang usianya sudah ribuan tahun, diwariskan dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Kamu melakukannya bukan semata-mata karena diperintah hari ini, tapi karena sejarah panjang, peradaban manusia telah menanamkan kode ini begitu dalam ke cara kita memahami konsep kekuasaan dan rasa hormat. Pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita semua adalah, apakah ini sekadar sopan santun yang wajar atau bukti bahwa masa lalu, tanpa kita sadari, masih mengatur setiap gerakan tubuh kita hingga hari ini? Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten yang membahas sejarah dan budaya seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.